Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leticia Norita Siregar. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab eh, topik kedua pada diskusi sesi pertama mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Pada topik ini membahas tentang business research dengan kasus sebagai berikut. Sejak diberlakukannya PSAK 73 tentang sewa, perusahaan wajib mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. PT Graha Properti Nusantara, perusahaan real estate yang banyak menggunakan skema sewa alat berat dan kantor, merasa keberatan karena laporan keuangannya menjadi terlihat lebih berutang setelah implementasi PSAK 73. Manajemen khawatir hal ini akan menurunkan penilaian kredit perusahaan dan membuat investor enggan menanamkan modal. Namun, auditor eksternal berpendapat bahwa aturan baru justru meningkatkan transparansi keuangan. Peneliti akuntansi melakukan business research untuk meneliti dampak penerapan PSAK 73 terhadap yang pertama, rasio leverage perusahaan, kedua, persepsi investor, dan yang terakhir, akses perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Data dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan properti sebelum dan sesudah PSAK 73 diberlakukan, serta survei terhadap analis pasar modal. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kasus ini termasuk business research dalam bidang akuntansi? Business research dalam akuntansi adalah penelitian yang membantu perusahaan memahami dan menyelesaikan masalah nyata terkait laporan keuangan dan standar akuntansi, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Kasus ini termasuk dalam business research karena yang pertama, fokus pada masalah nyata perusahaan. PSAK-nya. PSAK 73 membuat PT Graha Properti terlihat lebih berutang, sehingga menimbulkan kekhawatiran manajemen. Kemudian yang kedua, menggunakan data bukan asumsi. Business research dipakai untuk mencari jawaban berbasis bukti, bukan opini, atau kekhawatiran subjektif. Kemudian yang ketiga, fokus pada isu akuntansi. Bidang yang dikaji juga sangat jelas berada di ranah akuntansi, mulai dari rasio leverage, pengakuan aset dan liabilitas sewa, sampai bagaimana perubahan angka laporan keuangan mempengaruhi keputusan investor dan akses pendanaan. Kemudian yang keempat, membantu keputusan bisnis. Hasil riset membantu manajemen memahami dampak PSAK 73 dan menyusun strategi komunikasi keuangan. Dan yang terakhir termasuk applied business research, karena riset ini praktis, langsung memecahkan masalah perusahaan dan manfaatnya dapat segera digunakan. Kemudian pertanyaan kedua, metode penelitian apa yang sesuai untuk menganalisis dampak PSAK 73? Untuk mengetahui atau menganalisis dampak penerapan PSAK 73, metode penelitian yang paling tepat digunakan menurut saya adalah metode hipotetiko-deduktif. Penelitian dilakukan bukan hanya ingin melihat perubahan angka di laporan keuangan, tapi ingin membuktikan apakah PSAK 73 benar-benar berpengaruh terhadap leverage, persepsi investor, dan akses pendanaan. Untuk menguji kebenaran dugaan secara ilmiah, sehingga memberikan hasil yang objektif. Dengan metode hipotetiko-deduktif, peneliti mulai dari fenomena nyata, yaitu perusahaan terlihat lebih berutang setelah penerapan PSAK 73. Dari situ, peneliti menyusun dugaan atau hipotesis, misalnya penerapan PSAK 73 ternyata meningkatkan rasio leverage atau ternyata mempengaruhi sikap investor. Kemudian hipotesis itu diuji menggunakan data yang konkret seperti laporan keuangan perusahaan sebelum
dan sesudah penerapan PSAK 73 ditambah hasil survei dari analis pasar modal. Jadi kesimpulan yang diambil bukan berdasarkan asumsi atau ketakutan manajemen, tetapi benar-benar berdasarkan bukti empiris. Dan karena penelitian ini ingin menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi perusahaan, pendekatannya termasuk applied research, yaitu penelitian yang hasilnya langsung bisa digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah manfaat hasil penelitian ini bagi manajemen dan investor? Penelitian tentang dampak penerapan PSAK 73 ini sebenarnya sangat membantu baik untuk manajemen perusahaan maupun untuk para investor. Karena selama ini perusahaan merasa laporan keuangannya terlihat lebih berutang, padahal belum tentu risikonya berubah. Lalu melalui penelitian ini, manajemen akhirnya bisa melihat bukti nyata, bukan hanya kekhawatiran. Bagi manajemen, hasil penelitian memberikan gambaran apakah kenaikan liabilitas akibat PSAK 73 itu memang mencerminkan risiko sebenarnya atau hanya perubahan cara pencatatan. Kalau ternyata perubahan itu hanya bersifat teknis, manajemen bisa menenangkan kreditur dan investor dengan komunikasi keuangan yang lebih jelas dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga membantu perusahaan menyusun strategi pendanaan yang lebih tepat, karena mereka tahu faktor apa saja yang benar-benar berpengaruh pada akses modal. Bagi investor, penelitian ini juga sangat penting. Investor sering menilai perusahaan dari rasio-rasio keuangannya. Jadi kalau tiba-tiba leverage naik karena penerapan PSAK 73, mereka bisa salah menafsirkan bahwa perusahaan makin berisiko. Dengan adanya penelitian ini, investor bisa memahami bahwa beberapa perubahan angka pada laporan keuangan ternyata hanyalah dampak dari standar akuntansi, bukan dari kinerja operasional. Itu berarti investor bisa mengambil keputusan investasi dengan lebih tenang dan lebih akurat. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini meningkatkan transparansi, pemahaman, dan kepercayaan baik kepada pihak internal maupun eksternal, baik kepada manajemen maupun investor. Hasilnya membantu semua pihak melihat kondisi perusahaan secara lebih objektif. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian bisnis dapat membantu organisasi menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau bias, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan VUCA. VUCA atau volatile atau perubahan yang terjadi sangat cepat atau tidak stabil atau sulit diprediksi, kompleks, uncertain, ketidakpastian, kemudian kompleks, rumit, dan ambiguous atau bisa ditafsirkan berbeda-beda. VUCA itu berarti secara tidak langsung adalah kondisi bisnis yang cepat berubah, penuh ketidakpastian, rumit, dan sering membingungkan. Pertama, prinsip ilmiah menuntut setiap keputusan berbasis pada data, bukan pada perasaan atau dugaan. Dengan menggunakan informasi yang terukur dan dapat diuji, organisasi memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan langkah yang tepat. Kedua, proses penelitian ilmiah dilakukan secara sistematis. Artinya, setiap tahap mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan mengikuti alur logis yang mengurangi pengaruh bias pribadi dari pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip ilmiah juga mengutamakan pengukuran dan verifikasi. Informasi yang diperoleh tidak langsung dianggap benar, tetapi harus diuji dan dibuktikan. Hal ini memastikan bahwa keputusan manajerial didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya. Keempat, penerapan analisis ilmiah membuat organisasi tetap rasional, meskipun menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian yang tinggi. Di tengah kondisi VUCA, pendekatan berbasis bukti memberikan
pegangan yang lebih konsisten dan membantu organisasi tetap fokus pada fakta. Dengan demikian, prinsip ilmiah tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga membantu organisasi beradaptasi secara lebih efektif dalam lingkungan yang selalu cepat berubah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.